Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Real Life. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Keisaki Arata yang berharap dapat menjalani kehidupan normal, sekolah dengan nilai kelulusan standar, masuk kuliah, bekerja setelah lulus, kemudian menikah di usia 25 tahun. Tapi itu hanyalah hayalan atau bayangannya guys. Faktanya ia kini telah berusia 27 tahun, di mana saat ini ia nganggur. Tetapi tiba-tiba saja di suatu malam, Keisaki terpilih sebagai eksperimen dari program atau perusahaan Real Life. Dan disinilah awal mula kisah Keisaki Arata kembali dimulai. Bagaimana, penasaran kan? Yuk simak video ini sampai habis guys. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Selalu kotak, selalu pakai tempat bermain. Sengaja terkenaklu bila tiada. Diawali dengan Keisaki yang dimana ia berusaha mencari pekerjaan di mana-mana, tetapi ia selalu ditolak guys. Padahal kalau kita lihat secara penampilan atau gayanya guys, kita bisa melihatnya bahwa dia adalah seseorang yang terpelajar. Bahkan selama ini ia berbohong kepada teman-temannya bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan. Ya, karena mungkin ia malu guys, karena semua teman-temannya udah pada kerja, sedangkan ia sendiri masih nganggur dan di usia 27 tahun loh. Dan suatu hari ia diajak makan bersama temannya di suatu restoran. Di sini ia mengaku telah naik jabatan di pekerjaannya dan ia mentraktir teman-temannya guys dengan uang terakhir yang ia miliki. Bahkan tabungan pun gak ada kayaknya. Lalu saat ia pulang, tiba-tiba ada seorang pria yang menghalanginya. Ia bernama Yoake Ryo, di mana Yoake ini ingin menawarkan kepada Keisaki untuk mengulangi hidupnya dan bergabung dalam program Real Life. Dan tentu saja Keisaki sangat kaget dan mengira orang ini aneh. Tetapi karena Yoake akan menjamin bahwa eksperimen ini hanya setahun dan selama itu ia akan menanggung biaya hidupnya, serta di akhir dari eksperimen ini ia akan diberikan sebuah pekerjaan. Terserah apa yang ingin dikerjakan oleh Keisaki, karena Yoake tahu bahwa selama ini ia menganggur guys. Karena Yoake sudah menyelidiki asal-usul dan kegiatan Keisaki setiap hari bagaimana. Di mana Yoake meminta Keisaki untuk menjadi murid SMA di tahun terakhir yaitu kelas 3 guys. Tapi Keisaki berkata itu tidak mungkin karena saat ini dia sudah berusia 27 tahun dan tidak terlihat ABG lagi, anjay. Lalu Yoake memberikan sebuah pil obat yang akan membuat dirinya tampak seperti anak ABG atau SMA guys. Dan mendengar hal itu Keisaki tambah kaget lagi dan ia segera pulang. Tetapi Yoake sudah memasukkan atau menyimpan pil obat tersebut di kantong Keisaki. Ya, siapa tahu kan dia mau berubah pikiran. Dan ternyata di pagi hari Keisaki telah berubah menjadi lebih muda guys. Dan tentu saja kita sudah bisa menebak bahwa ia sangat kaget karena ternyata malamnya ia meminum pil obat tersebut dan paginya juga Yoake mendatangi Keisaki di rumahnya
Ya, tentu saja untuk menjelaskan serta memberitahu aturan eksperimennya guys. Dimana saat program real life berakhir, ingatan yang mengenal Kaisaki pada saat itu akan hilang bahwa Kaisaki pernah ada. Tetapi Kaisaki akan tetap mengingat mereka semua, terkecuali Kaisaki membocorkan rahasia ini kepada orang-orang, ia akan melupakan ingatannya dan program relive dinyatakan gagal guys. Lalu esoknya ia bersekolah, di mana tanpa sepengetahuannya Yoake juga bersekolah, bahkan menjadi teman kelasnya. Dan tentu saja ia sangat kaget. Lalu di hari pertama ia masuk dan ternyata ujian dilakukan. Dan saat mencari pulpen, tiba-tiba rokok dari Kaisaki terjatuh. Ya kan, aslinya dia udah tua guys, walaupun masih 27 tahunnya. Bahkan ia menyebutnya kepada gurunya, ini adalah kebiasaannya. Gokil juga sih di sini, emang keceplosan aja nih orang. Dan tentu saja mengetahui hal tersebut, gurunya memanggilnya sepulang sekolah. Jadi guys, di sini kan dia baru masuk dan tiba-tiba saja langsung ujian. Tetapi alasan ujian tersebut itu karena untuk menentukan pengurus kelasnya guys, di mana itu akan terpilih 2 orang, yaitu sebagai ketua dan wakil ketua kelas kayaknya. Di mana juga yang akan diberikan pin tersebut yaitu akan free atau tidak membayar SPP guys, serta akan bebas makan gratis di kantin. Anjaylah, emang mantap banget nih kalau kita cerdas. Lalu saat istirahat, Kaisaki mendatangi Yoake dan menanyakan alasan mengapa ia bersekolah juga. Dan di sini Yoake menjelaskan bahwa ia bersekolah bahkan menjadi teman kelasnya untuk mengawasi dirinya guys. Lalu saat istirahat, Kaisaki melihat teman kelasnya yaitu Hishiro yang sepertinya kesulitan. Dan tentu saja ia tidak membawa uang karena ia merupakan siswa yang pintar di sekolahnya guys. Yang dimana tadi yang aku katakan ya, bahwa siswa terpintar itu gak bayar SPP dan free makan di kantin. Tapi kan ia baru saja ujian hari itu dan tentu saja nilainya belum keluar guys, sehingga ia tidak diberi makan oleh pihak kantin. Dan juga gadis ini tidak membawa uang karena biasanya kan dia makan gratis. Lalu di sini Kaisaki memberinya atau meminjamkannya uangnya, dan tentu saja Hishiro menerimanya. Ya mungkin karena dia lapar kan. Lalu saat pulang sekolah, Hishiro mendatangi Kaisaki dan sepertinya mengajaknya pulang bersama. Dan di sini Hishiro curhat guys, bahwa ia adalah wanita yang membosankan. Bahkan ia meminta pendapat kepada Kaisaki. Dan Kaisaki bahwa ia membosankan sih. Lalu Kaisaki menyarankan agar ia selalu tersenyum. Tetapi karena Hishiro terlalu kaku, sehingga senyumannya itu seperti mengejek atau menakutkan guys. Gokil sih. Lalu besoknya, Ohga, teman kelasnya Kaisaki dan juga Hishiro, terpilih sebagai pengurus kelas karena nilainya yang tinggi. Dan ia mendapatkan pin free makan di kantin. Anjay. Lalu salah satu temannya mengajaknya ke sebuah festival kembang api guys. Tetapi Kaisaki berkata ia tidak bisa datang. Serta teman-temannya ini mengajak Hishiro juga guys. Dan berkumpullah ia dengan menggunakan yukata. Lalu Hishiro mengirim pesan kepada Kaisaki. Apakah ia benar-benar tak akan datang? Karena ia telah berubah dan memiliki teman berkatnya. Dan sepertinya karena Kaisaki menyukai Hishiro, akhirnya Kaisaki datang walau tak memakai yukata guys. Tapi tiba-tiba saat membeli makanan, hujan turun guys dan akhirnya ia berteduh. Dan di sini Kesu akhirnya, ini Kesu atau Oga sama aja ya guys, akhirnya mengutarakan perasaannya kepada Karyu dan mengajaknya berpacaran. Karena sebenarnya mereka berdua saling menyukai.
cuman malu aja untuk bilang. Dan karena dorongan dari Kaisaki yang selalu menyuruhnya untuk menembaknya, akhirnya Kesu ini menembak Karyo dan akhirnya mereka semua main hujan-hujanan deh. Asik banget dah. Lalu esoknya Kaisaki sakit guys. Dan tiba-tiba saja Hishiro datang ke rumahnya dan ia merawatnya. Bahkan Hishiro memasakkan bubur untuknya. Dan sepertinya Kaisaki suka pada Hishiro. Walau ia tidak mengatakannya ya guys, tapi kita bisa lihat dari setiap ia memandangi Hishiro kok. Lalu hari festival sekolah akan dimulai, di mana mereka semua bersiap-siap serta latihan untuk festival terakhir di sekolahnya. Dan saat Kaisaki bersama Hishiro latihan menari, disinilah teman-temannya sadar bahwa sepertinya keduanya ini saling suka guys. Dan tibalah hari festival sekolah mereka yang cukup seru. Tapi terjadi sebuah insiden atau masalah hingga Kaisaki dan Hishiro dihukum bersama untuk mencabut semua flyer atau kertas-kertas yang menempel di dinding sekolahnya guys. Dan di sini Kaisaki keceplosan dan ia bilang bahwa ia menyukai Hishiro. Tetapi Hishiro menolaknya. Dan di akhir kita akan tahu kok alasannya guys. Dan esoknya Kaisaki tak saling menyapa lagi dengan Hishiro, tapi ia tak pernah menyerah begitu saja. Esoknya lagi Kaisaki telah merencanakan perjalanan Dharma Wisata setelah ia melakukan ujian terakhirnya guys. Bahkan Yoake juga diajak guys untuk bergabung dan ikut saat jalan-jalan nanti. Mantap dah. Lalu suatu hari Hishiro bertemu dengan Yoake di suatu tempat. Dan di sini Hishiro mengatakan bahwa ia mencintai Kaisaki. Dan ternyata Hishiro adalah seseorang yang juga bergabung dalam eksperimen real life, di mana ini eksperimen yang kedua baginya atau bagi Hishiro ya guys. Karena yang pertama ia tak mendapat perubahan apa-apa sehingga Hishiro meminta kesempatan sekali lagi. Dan di tahun ini ia bertemu dengan Kaisaki yang dapat mengubah dirinya sehingga saat ini dia dapat memiliki teman atau tidak terlalu kaku guys. Lalu tibalah hari di mana ia akan pergi berjalan-jalan, di mana Kaisaki telah membuat list yang cukup panjang anjay, di mana mereka semua pergi melihat binatang atau kebun binatang guys. Setelah itu ia pergi ke sebuah museum hewan-hewan purba deh kayaknya. Lalu ia pergi ke TSM guys. Ya, Trans Studio Mall lah kalau kita di Indonesia ini. Di mana ada banyak permainan anjay. Bahkan mereka semua makan-makan bersama. Ya, makan-makannya sih biasa aja ya guys, tapi suasananya itu loh benar-benar mantap. Tapi karena Kaisaki yang memiliki banyak list, akhirnya ia lari dengan cepat ke tujuan atau list selanjutnya. Tapi ternyata ia berlari menuju pantai guys untuk melihat sunset anjay. Mantap banget dah. Gak sia-sia ia berlari. Lalu pada malam hari mereka semua menunggu bis untuk pulang. Tetapi saat bis datang, teman-temannya sengaja untuk meninggalkan Kaisaki dan Hishiro agar ia dapat berpacaran ya tentunya. Tetapi mereka berdua saling tahu bahwa ia akan saling melupakan karena ia tahu itu adalah aturan dari eksperimen real life. Tetapi keduanya ini tidak tahu ya kalau mereka itu saling bergabung dengan eksperimen real life ini. Cuman itu aturannya aja guys. Dimana tibalah hari kelulusan mereka. Di sini Kaisaki sangat sedih karena ia akan meninggalkan teman-temannya. Bahkan ia menangis di hadapan teman-temannya guys. Dan tentu saja Hishiro juga menangis karena ia juga tahu bahwa teman-temannya akan melupakannya. Karena ia tahu ia akan kembali ke kehidupannya yang dulu. Lalu saat pulang Kaisaki bertemu dengan Yoake, di mana Kaisaki diberikan sebuah pil untuk kembali ke umurnya yang tentunya sudah berumur 28 tahun.
Dan di sini Yoake ingin menepati janjinya tentang memberikan pekerjaan, tetapi Kaisaki menolak dan ingin mencari pekerjaan sendiri. Dan mereka berdua berhasil menyelesaikan eksperimen dengan baik, yaitu Kaisaki dan Hishiro. Dan mereka kembali ke kehidupannya di mana Kaisaki diterima sebagai guru tetap. Dan di sekolah inilah Kaisaki bertemu kembali dengan Hishiro, guys. Ya, walaupun mereka berdua tidak saling mengenal ya, tapi mungkin aja nantinya bakalan nikah kali. Dan teman-teman Kaisaki lulus dan berkuliah di universitas yang sama. Ya, walau dia tidak ingat lagi dengan Hishiro dan Kaisaki ya, tetapi gitulah ending dari film ini, guys. Dan oke guys, so kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.